Sebelum sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama adalah Putri Maharani, yang kedua adalah Putri Regina, yang ketiga adalah Reynald Millennium. Kami akan membahas materi lingkaran putar. Kepada pemateri pertama, saya persilakan. Baik, yang pertama lingkaran putar. Kami akan menjelaskan lingkaran putar kapal saat dimuat. Saya akan menjelaskan apa itu lingkaran putar. Lingkaran putar kapal adalah lintasan yang dibuat dari titik putar atau pivoting point kapal pada waktu berputar 360 derajat atau lebih. Pada kapal biasa, maka alun kapal yang berada di dalam lingkaran dan buritannya di luar lingkaran. Titik putar atau pivoting point ialah sebuah titik di mana kapal berputar. Titik ini letaknya sedikit ke depan dari titik berat kapal G atau berada tidak jauh dari kompas platform, yaitu kapal dengan anjungan di tengah. Kemampuan kapal melakukan turning circle atau lingkaran putar sangatlah penting. Turning circle yaitu salah satu uji yang harus dipenuhi oleh kapal dalam menentukan manuvernya selama berlayar. Dalam hal ini, terdapat beberapa definisi mengenai turning circle test, baik yang berasal dari International Towing Tank Conference maupun menurut International Maritime Organization. Pertama, menurut International Towing Tank Conference atau ITTC, yang dimaksud dengan turning circle test adalah suatu bentuk manuver melingkar yang dilakukan dengan arah port atau starboard dengan sudut kemudi maksimal. Sedangkan menurut International Maritime Organization dalam Resolution MSC 137.1 mengenai standard for ship maneuverability, bahwasannya turning circle manuver adalah manuver yang dilakukan dengan arah port atau starboard dengan sudut kemudi 335 derajat atau sudut maksimum. Yang pertama, faktor-faktor kapal mempengaruhi lingkaran putar kapal, yaitu panjang kapal, potongan deadwood, massa kapal, serta besar dan bentuk daun kemudi. Selanjutnya, faktor pengaruh keadaan susunan muatan pada waktu olah gerak. Apabila kapal dalam bermuatan penuh, akan lebih baik daripada kapal dalam keadaan kosong. Jika pembagian muatan dalam arah membujur, maka bagian depan dan bagian belakang lebih berat dari bagian tengah, sehingga kapal akan susah dibelokkan, dan bila sudah belok, sulit untuk dikembalikan atau ditahan. Selanjutnya saya akan memberi kesempatan kepada pemateri kedua untuk mempresentasikan. Selanjutnya, kecepatan linear dan kecepatan sudut dalam gerak melingkar kecepatan. Linear dikutip dari kelas Fisik 2008. Kecepatan linear sama seperti kecepatan pada gerak lurus, yaitu jarak yang ditempuh per satuan waktu namun pada gerak melingkar. Jarak yang ditempuh merupakan keliling lingkaran atau busur lingkaran. Secara definisi, kecepatan linear merupakan hubungan antara panjang lintasan linear yang ditempuh benda per selang waktu tempuhnya. Kecepatan linear juga disebut dengan kecepatan tangensial. Untuk lebih memahami hal tersebut, mari perhatikan gambar di bawah. Misalkan, sebuah benda bergerak melingkar beraturan dari suatu titik. Selang waktu yang dibutuhkan benda tersebut untuk menempuh satu putaran penuh disebut sebagai periodenya. Maka benda telah menempuh lintasan linear sepanjang satu keliling lingkaran. Sehingga secara matematis perhitungan kecepatan linear dapat menggunakan bersama kecepatan sudut. Kecepatan sudut merupakan besar sudut yang ditempuh setiap satuan waktu. Kecepatan sudut disebut juga sebagai kecepatan angular. Perhatikan ilustrasi di bawah. Suatu benda telah menempuh lintasan sepanjang busur lingkaran pada suatu waktu selang waktu dengan sudutnya sebesar perubahan sudut ini mengikuti arah gerak benda. Selang waktu untuk menempuh satu putaran disebut juga sebagai periodenya.
dan sudut satu putaran penuh adalah sebesar 360 derajat. Biasanya satu putaran penuh dapat dituliskan sebagai derajat atau radian. Izin teman-teman, mungkin ada yang ingin bertanya atau dari pemaparan kami ada yang kurang jelas. Persilakan untuk bertanya.